Sobat Smartphone, selamat datang di Smartphone Podcast SMA 1 Really The One. Saya Airin Kirina sebagai host pada podcast hari ini, siap nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol santai tapi menyenangkan. Kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Beliau merupakan seorang guru SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, tapi beliau juga merupakan seorang alumni SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Dan juga, percaya nggak, beliau aktif banget loh di TikTok. Jadi ini dia bintang tamu spesial kita pada hari ini, Pak Jeki Sonata. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini baru selesai ngajar. Jadi kita akan kenalan dulu nih sama Pak Jeki Sonata. Siapa sih Pak Jeki ini sebenarnya? Apakah Bapak ini Ultraman atau Power Ranger yang bisa berubah-ubah? Tapi kayaknya kalau saya kenalin, kayaknya kurang afdol ya. Jadi coba kenalin, Bapak perkenalkan diri dulu deh. Ya, oke, terima kasih host Ananda Airin Ya. Bapak perkenalkan tentunya kalau di SMA ini boleh katakan udah dikenali anak-anak ya. Iya. Tapi untuk ke sosial medianya Bapak akan sampaikan bahwa nama Bapak Jeki Sonata, kelahiran Januari 1985 ya. Bapak adalah salah satu alumni SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Kalau dulu namanya SMU. SMU Harga Makmur tahun 2003. Alhamdulillah sekarang kembali lagi ke SMA Negeri 1 tetap sebagai sekretaris. Seperti yang kita ketahui, Bapak ini alumni SMA Negeri 1 Bengkulu Utara ya. Gimana sih Pak rasanya kembali lagi ke SMA ini, tapi sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang murid lagi? Kalau bahasanya kembali, Bapak tidak pernah merantau. Tidak pernah merantau. Iya. Bapak adalah bagi Bapak inilah rumah kedua bagi Bapak. Ya. Karena dari kecil Bapak bermainnya di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Main bola dulu lapangan hijau luas. Lapangan hijau. Kemudian SMP, SMA, kemudian Bapak merantau ya sebentar istilahnya pernah mengajar di tingkat SMP, kembali lagi ke SMA Negeri 1 Bengkulu Utara ini tahun 2015. Tahun 2015 kebetulan alhamdulillah Bapak dipercayai kembali masuk ke sini dan ketemu guru-guru Bapak yang pernah mengajari Bapak dulu waktu SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Perasaan Bapak menjadi guru SMA 1 adalah suatu kebanggaan. Karena yakinlah, sebagai siswa aja sudah bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Apalagi sebagai pendidik. Karena ya Pak yakin, ribuan orang akan bercita-cita menjadi seorang pendidik dan pengajar SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Ada nggak sih Pak pengalaman unik yang nggak bisa Bapak lupain waktu Bapak sekolah dulu di SMA ini? Pengalaman unik atau hal-hal yang tidak pernah Bapak lupakan. Iya. Sebenarnya selama Bapak setelah menjadi guru, terkadang-kadang ada yang menggelitik di hati Bapak, apa yang dilakukan anak ini. Terkadang kenapa Bapak sering tahu bagaimana anak-anak ini melakukan hal-hal itu, karena mungkin pengalaman dulu mungkin tidak seperti anak-anak sekarang. Memang ada batasan, dalam artian ada batasan. Jadi Bapak yang terpenting bagi Bapak adalah hormati gurumu itu. Kalau sekarang kan beda ya, bedanya kayak gini, kalau anak-anak sekarang kelas 10 memanggil kelas 12 itu tidak ada lagi bahasa abang, kakak, kadang-kadang manggil nama. Iya. Kalau dulu tuturan itu akan menjadi sakral, kita dipanggil abang atau kakak pada saat kelas 3. Kalau hal-hal yang menjadi ingat Bapak, hal-hal yang unik yang pernah dilakukan, sebenarnya ini tidak boleh dicontoh. Apa? Bapak pernah dihukum satu kelas karena bolos satu kelas. Bolos satu kelas? Gimana Nah, itu bisa janjiannya itu Pak? bolos satu kelas pada saat itu kan kebetulan SMA Negeri 1 ini final turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola di sini? Iya, di lapangan Stadion 45, sekarang di alun-alun Rajo Malin Paduka. Oh iya. Kebetulan kelas kita nih banyak nih yang menjadi perwakilan SMA 1 Bengkulu Utara. Jadi pada saat itu Bapak sebagai ketua kelas. Pak ketua kelas? Iya, Bapak ketua kelas. Jadi siapa yang nggak ikut menonton atau mengikuti kegiatan itu akan dikucilkan di kelas. Kayak dibully gitu ya? Kayak dibully. Jadi akhirnya semuanya masuk, ya, semuanya ikut bolos, ya.
Sampai ada kawan bapak itu sekarang menjadi polisi loh. Polisi. Iya, berapa orang jadi polisi, mereka ikut dihukum. Ya, pernah yang juga jaga di masjid kita ini. Masjid sekarang jadi polisi, pernah dihukum, satu kelas dihukum. Kenapa bolos satu kelas? Sebenarnya sih itu salah. Tapi untuk sekolah kita dalam artian siapa sih supporter kita kalau nggak ada kawan-kawan kan? Ya, karena benar. sekolah kita benar melarang, ya, tidak ada izin atau tugas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dengan cara itu untuk mengenampilkan kekompakan kita bersama, ayo kita bolos bersama. Kalau menurut saya sih itu kebaikan, tapi juga itu salah sih, ya tidak izin dengan guru, tapi kita kompak untuk mensupport kawan-kawan kita yang ada yang lagi berlomba atau bertanding, itu aja. Tapi jadi pengalaman berharga ya Pak. Pengalaman berharga. Itu. Ya, Bapak, karena pengalaman berharga itu Bapak sebagai ketua kelas, Bapak pertama kali dipanggil kayak gitu. Nah. Kalau menurut Bapak nih, murid-murid sekarang nih lebih ajaib, lebih unik atau lebih ribet Pak daripada murid-murid zaman Bapak sekolah dulu deh? Sebenarnya kita sebagai ada perkembangan zaman, ya. Kita tidak bisa menilai itu kembali ke belakang dalam artian membandingkan masa itu dengan masa sekarang. Tapi ada sedikit yang memang harusnya anak-anak sekarang itu yang memang bagi Bapak itu tidak pantas sebagai siswa, adalah yang terpenting adalah adab itu. Sekarang dengan guru, Bapak perhatikan bedanya dengan yang dulu. Kalau dulu guru lewat aja, kami sebagai siswa itu akan lari atau menghindar. Misalnya duduk nih, kayak kita nih, ini tahun Bapak udah ada nih lab ini, ya, lab ini. Duduk di teras, ada guru mau lewat, kita nyingkir nih, nggak enak, nggak sungkan dengan guru. Ya. Kalau sekarang kan, kadang-kadang ya yang tidak pantas itu pada saat menegur guru. Itu yang kurang bagi Bapak. Terkadang mengangkat tangan, halo Bapak, ya kan? Iya. Ya, halo Bapak. Ya memang mungkin perbedaan milenial dengan Gen Z, ya kan? Kalau Gen Z sekarang, halo Bapak, kadang di atas motor. Mungkin karena dulu nggak ada motor kali ya, berjalan kaki ya, jalan kaki. Dan sekarang cara anak itu lewat depan guru perbedaannya. Kalau dulu kayak padi lah, padi yang berisi menunduk. Tapi kalau sekarang lurus saja, tidak ada rintangan, ya, lurus. Walaupun ada guru di sebelah atau di depan. Jadi perbedaan lebih ke adab ya Pak? Iya, ke adab. Oke. Seperti yang kita ketahui juga, Bapak nih aktif banget ya Pak di TikTok, live dan upload video yang lucu-lucu nih biasanya di TikTok. Awalnya apa sih Pak yang membuat Bapak ingin aktif di media sosial, terutama TikTok? Oke, ya. Kalau dulu kan Bapak nih sebenarnya Facebooker nih kayaknya kan. Orang-orang dulu kan. Ini Facebooker nih. Kayaknya live di Facebooker ini kurang rame nih. Karena isinya ini anak-anak atau orang-orang yang dewasa nih. Anak-anak sekarang kan sudah Facebook dikalahkan oleh IG nih. Kemudian sekarang TikTok. Sebenarnya Bapak mengawali itu bukan dalam artian hanya hiburan sih. Hiburan karena lihat anak-anak milenial gabung. Akhirnya kan ketemu nih alumni-alumni yang sebelumnya melalui media tadi, ya. Hanya bincang-bincang, live bersama, collab dan sebagainya kan, melalui media sosial TikTok itu. Kemudian bagi Bapak dengan TikTok itu bisa mengekspresikan diri kayak ini. Iya benar. Ya, kayak Bapak nih. Kadang ini beberapa hari ini, 2 hari ini Bapak kemarin live nih, ya kan? Live lagi senang nyanyi, lagi live senang live tentang apa, bahas-bahas tentang ini kan, ketemu dengan alumni. Bapak ini sering nggak live dengan anak-anak nih, alumni yang ada? Iya benar, karena sering nonton sih karena lewat FYP. Iya, Bapak 2007 kan di SMP tuh. Akhirnya kan yang lama Bapak nggak pernah ketemu, ya kan? Akhirnya, Pak masih ingat dengan saya nggak Pak? Oh siapa ya? Kadang-kadang yang salahnya nama di TikTok ini nama samaran nih. Iya, nggak nama asli. Jadi kita nama asli. Bingung ya. Bingung. Pak, saya ini si A, si B, ya. Jadi nggak tahu kalau itu si A. Akhirnya kenal. Oh, ini apa satu persatu. Anak-anak ini adalah alumni dulu, baik nggak tahu di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara ini. Dengan itu yang terpenting kita tidak melenceng dari jalur ya.
live dan sebagainya. Terkadang sih memang ada pro dan kontra nih. Wah, Pak Jack ini live dengan anak-anak. Terkadang ya Bapak karena sebagai guru ya ada batasan. Seandainya Bapak bukan guru, mungkin Bapak sudah di alun-alun atau di bundaran nih, ikut nyanyi di sana. Oh, nyanyi yang nyanyi kayak ini sekarang lagi rame kan. Bapak mungkin nyanyi di sana. Karena Bapak ini sebagai guru, ada batasan di situ yang membatasi Bapak mengikuti media sosial ini. Tapi kalau memang itu dijadikan memang fokus ke sana, Bapak yakin itu bisa menjadikan ada feedback ke kita, ya. Karena ini menguntungkan loh. Menguntungkan ya? Menguntungkan. Dari gift dan sebagainya. Kadang-kadang Bapak nih pernah nih, bukan ngasih cerita, pernah mendapatkan live itu 950.000. Waduh. Iya, pernah live itu. Dalam live TikTok aja itu, Pak? Live TikTok aja. Mungkin harusnya kalau memang kita tekuni di situ, kalau tidak ada yang membatasi, tekuni situ, mungkin juga bisa kita lakukan. Tuh. Pernah nggak sih Pak ketemu kayak komentar lucu atau unik nih yang Bapak ingat deh? Kalau live di TikTok. Kalau komentar lucu ini kadang-kadang nih kan ada teman-teman yang sering ngomong, kalau Bapak ini kan nama kecil ini, kayak akun Bapak nih Yai Jackson nih. Iya. Yai itu sebenarnya kalau orang tahu, itu Yai itu tuh panggilan lucu loh. Apa itu tuh panggilan Bapak kecil. Panggilan Bapak kecil. Panggilan Bapak kecil itu Yai. Ada kebetulan dulu cerita nih, Bapak cerita ya. Pak? Yai itu adalah seorang yang ada sedikit kekurangan ya. Nah, orang kekurangan sebenarnya Yai ini. Kalau dulu nih Bapak dipanggil Yai, Bapak ajak berkelahi itu orang. Kalau dulu. Karena dia panggil Yai itu bagi Bapak itu apa sih kita marah panggil Yai? Karena Yai dulu agak-agak orang keterbelakangan. Dulu pakai baju pramuka tiap hari, pakai peluit. Dia orangnya baik loh. Dia membantu masyarakat harga makmur khususnya di pasar. Misalnya dari ibu-ibu nih. Iya. Ibu-ibu nih belanja di pasar. Dia tukang ngangkut. Dia tidak pernah neko-neko. Dikasih 100 rupiah, 50 rupiah. Dia akan ngangkut barang ini ke mobil angkot yang dulu carry, yang kayak ada keranjangnya. Itu diangkut. Karena apa? Karena badan Bapak dulu agak bulat, agak pendek. Kalau dulu, oi, Pak Yai, kayak Yai. Itulah sejarahnya kenapa nama Bapak Yai itu. Itu kalau dulu Bapak marah loh dipanggil Yai. Sekarang, wah ini mungkin ini bukan rezeki nih. Ya biasa aja. Pernah nih, oh Yai. Kadang-kadang ya anak-anak itu, oi, nih Pak Jack, Jack Boy dan sebagainya, apa sebagainya kan kita anak bahasa anak sekarang kan. Ya itulah menggelitik bagi Bapak kalau di komentar di TikTok itu. Oh gitu ya. Dan selama Bapak ngajar di SMA ini, pernah nggak sih Pak ada murid yang bikin Bapak mikir, wah ini anak mirip banget nih sama aku waktu sekolah dulu? Pernah sih. Ini baru kejadian kemarin loh. Baru kemarin ya? Baru kejadian kemarin nih. Kalau sebelumnya ini yang cerita unik, baru kemarin kejadian. Gimana tuh Pak? Bapak kan wali kelas nih. Iya. Ada salah satu guru ini menyampaikan, Pak Jeki, anak Bapak ini, pikir Bapak ini anak kandung Bapak nih. Iya. Ternyata anak kedua Bapak nih, anak murid wali kelasnya Bapak kan. Iya. Ada yang tidak masuk pelajaran, kebetulan sama nih. Pelajaran juga sama, gurunya sama. Kayak Bapak dulu? Iya, gurunya sama, pelajarannya sama. Gurunya matematika, ya kan? Nggak masuk. Kenapa? Saya sebagai orang tua, ya pengalaman itu sama persis. Kalau saya Bapak dulu, pagi itu ada hadir jam olahraga. Kalau olahraga nggak pernah itu, karena pasti orang lihat, Bapak ini paling depan nih, yang mimpin pemanasan, pasti dipercayai pemimpin pemanasan. Ya, pemimpin pemanasan, Jeki ambil bola dan sebagainya dipercaya, karena kayak Bapak misalnya, rekan kayak Rehan, kan, ambil bola dan sebagainya pemimpin pemanasan ya. Ini Bapak nih, dulu Pak Del namanya, Yasni Derman. Jeki ambil bola, pimpin pemanasan, dulu di lapangan hijau nih. Kebetulan yang guru ini kan di rumah dinas juga nih. Di rumah dinas? Iya, sama dengan guru. Lewat, ada nih Jeki nih, lagi pimpin pemanasan. Tapi setelah olahraga, hilang. Bapak hilang nih jam ini nih. Iya, ya, jam matematika tadi hilang. Setelah selesai jam ini, ada lagi nih, kembali masuk.
bolos berarti ya Bapak? Kata kita bolos, bagi Bapak waktu itu bolosnya di dalam lingkungan sekolah ini. itu. Nggak keluar deh, ya nggak keluar ya. Di lingkungan sekolah mungkin ada bola diambil, dulu kan bebas nih, Ya. bola di kantor. Kayak Bapak nih pasti dipercaya nih, guru nih, pasti Jack ini aman nih, ambil bola nih. Karena udah terbiasa, guru udah tahu kalau Jack ini ngambil bola, mungkin ada suruhan guru. Ya. Jadi Bapak memanfaatkan itu kepercayaan guru, Bapak ambil nih bola, paling di belakang main Jadi pas belajar matematika Bapak main bola? ya, atau kayak tadi ya, izin dan sebagainya. Kalau sekarang enak nih UKS nih, ini dulu dipit-dipitan UKS-nya kecil. Oh. Ya gantian nih, ya kamu keluar, kamu istirahat, kan udah olahraga 2 jam capek nih, memang main beneran kan, memang olahraga betulan, keringat banyak. Kemudian ditemui dengan bagi Bapak matematika nih, tuh puyeng nih, ya puyeng matematika kan, mikirin rumus, nggak usah lah masuk lah, karena pernah juga Bapak pikir Bapak nanti ini mungkin nggak tertarik ke matematika, mungkin kan, karena pernah Bapak sampaikan, Bapak dulu memang tertarik dengan matematika loh. Masih SD, SMP, malah SD Bapak pernah mengikuti cerdas cermat matematika. Dulu biasanya cerdas cermat itu di SD Perumnas itu yang tingkat, kalau dulu kami ngomong SD tingkat. Nah, SD tingkat. Ya. Pasti di situ cerdas cermatnya. Bapak mewakili itu yang matematika. Hitung cepat dan sebagainya. Karena aku tahu kebanggaan, kalau dulu itu kan kalau zaman Bapak itu menjadi siswa hitungan cepat itu ini nih. Siapa yang bisa ngitung duluan atau kali-kalian duluan pasti pulang cepat nih. Itu yang Bapak empatkan, itu pasti pulang cepat. Jadi Bapak semangat dulu ya. Semangat ya. Setelah SMP kelas 3 Bapak mikir, aduh, rumus-rumus, ini akar-akar, puyeng Bapak. Bapaknya hobinya main aja lah. Oke, itu pengalaman Bapak sama dengan murid tadi. Oke. Terakhir nih Pak, kalau Bapak bisa kasih wejangan untuk para murid-murid Bapak di SMA ini, kira-kira apa Pak? Ya, untuk anak-anak Bapak, untuk seluruhnya, tetaplah pertama tadi yang kayak tadi, jagalah adab sebagai anak, ya, sebagai siswa, ciptakanlah lingkungan yang baik, ya, jadilah sekolah ini adalah keluarga kedua bagi kita, ya, keluarga bagi kita, karena suatu saat kita akan kembali dengan keluarga kita, ya, yakinlah, kita yang sekarang ganteng, yang sekarang cantik, suatu saat mungkin nggak lagi ganteng dan cantik. Sekarang kita kaya, mungkin yang kaya nanti akan minta tolong dengan yang orang susah. Jadi janganlah pandang seseorang atau yang lain itu dalam bentuk ekonomi dan sebagainya. Jadi pandanglah ini adalah keluarga kita loh. Karena Bapak merasa mungkin Bapak nih dianggap kurang mampu. Akhirnya kan yang tadinya mampu setelah berjalannya waktu, dia akan minta tolong dengan kita. Jadi kita tidak tahu nasib ataupun rezeki kita suatu saat. Jadi anggaplah semua di lingkungan sekolah ini adalah keluarga. Itu saja. Terima kasih banyak ya Pak Jeki sudah mau datang dan banyak bercerita di podcast ini. Semoga menginspirasi para sobat Marta. Mungkin cukup segini dulu obrolan kita pada hari ini. Terima kasih ya Pak Jeki. Ya, terima kasih kembali. Tetap semangat, maju terus. Smart One Podcast SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Mudah-mudahan ada bintang tamu yang lebih wah lagi lah. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semua. Ya.